Salam jumpa saudara, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Ricky Gerungan hadir kembali dalam Dialog Forum Publik untuk edisi kali ini. Dan pada kesempatan yang berharga ini tentu kita akan membahas satu topik yang sudah disiapkan, yakni kolaborasi BP Tapera dan OJK untuk perluasan akses keuangan. Dan untuk berbincang terkait dengan topik kita pada saat ini, saya sudah kehadiran tamu di Studio 1 TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Langsung saja saya perkenalkan dari BP Tapera, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Bapak Eko Ariantoro. Terima kasih Pak sudah hadir di Studio TVRI. Terima kasih Mas Riki. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya dari OJK, saya perkenalkan Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Bapak Yan Iswara Rosya. Pak Yan, terima kasih Pak sudah berkenan hadir di studio kami. Iya, selamat malam Mas Riki, Pak Ari, dan para penonton TVRI dimanapun berada. Baik, dan saudara, saya akan mulai berbincang tentu dengan kedua narasumber pada kesempatan kali ini, juga akan memberikan banyak pemahaman bagi masyarakat Sulawesi Utara, baik Anda sebagai PNS maupun yang bekerja pada sektor non-formal begitu ataupun mandiri. Ada informasi yang menurut saya sangat penting bagi Anda tentu untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara ke depan. Langsung saja saya ke pertanyaan pertama, saya ke Pak Eko. Pak, bisa dijelaskan BP Tapera? Sudah saya spill di awal tadi ini, tapi mungkin ini juga ada pertanyaan dari masyarakat itu seperti apa dan bagaimana program-program di dalamnya Pak? Silakan. Jadi Mas Riki, BP Tapera atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat adalah badan hukum publik yang masih relatif baru. Tidak seperti BPJS TK, BPJS Kesehatan yang sudah lebih lama. Nah, BP Tapera ini didirikan berdasarkan Undang-Undang 4 2016, tapi kemudian baru beroperasi mulai tahun 2019. Maksud dan tujuan dari BP Tapera ini didirikan adalah dalam rangka menghimpun dana murah dari masyarakat yang jangka panjang, sehingga ketika dana tersebut sudah berkumpul dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan masyarakat, khususnya yang MBR. Nah, seperti kita ketahui bahwa selama ini pemerintah sudah mengeluarkan banyak dana melalui APBN untuk pembiayaan perumahan, Mas Riki. Nah, ke depan karena dana APBN ini semakin terbatas, karena ada proses pembangunan dan lain-lain, maka pemerintah berharap sumber dana APBN ini secara bertahap bisa digantikan dengan dana masyarakat. Baik, Pak Eko dan Pak Yan, sebelum kita berbincang lebih panjang lagi terkait dengan topik kita pada kali ini, saya mau ajak pemirsa TVRI Stasiun Sulawesi Utara, baik yang menyaksikan secara langsung ataupun lewat media platform kami di Facebook dan juga YouTube, kita ikuti tayangan berikut ini, saudara. Negara hadir memberikan solusi pembiayaan perumahan melalui program Tapera sesuai dengan amanat undang-undang. Dengan 12 azas pengelolaan, Tapera bertujuan menyediakan dana murah jangka panjang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan bagi semua lapisan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan menjadi peserta Tapera, masyarakat berpenghasilan rendah bisa berkesempatan untuk mendapat pembiayaan rumah Tapera. Pemberi kerja juga bisa mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Tapera. Peserta program pembiayaan rumah Tapera adalah setiap orang yang memiliki penghasilan di atas upah minimum, WNI dan WNA yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan. Pengelolaan dana Tapera meliputi 3 aktivitas utama, di antaranya yaitu pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan yang bertujuan untuk menjamin tersedianya dana murah jangka panjang yang berkelanjutan. Di akhir masa kepesertaan, seluruh peserta akan memperoleh manfaat pengembalian tabungan beserta hasil pengembangannya yang dikelola melalui manajer investasi dan bank kustodian yang ditunjuk oleh BP Tapera. Dengan suku bunga rendah dan jangka waktu yang panjang, pemanfaatan pembiayaan rumah pertama bisa dirasakan langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah melalui KPR, KRR, dan KBR. Hal ini dilakukan Tapera demi mewujudkan impian pesertanya atas tempat tinggal yang layak. Semua peserta Tapera memiliki kesempatan yang sama untuk bisa memiliki, merenovasi, atau membangun rumah.
Untuk tabungan dan solusi pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ingat Tapera, karena kami ada untuk Anda. Baik pemirsa, Anda saja baru menyaksikan tayangan dari BP Tapera. Pak Eko, bisa ditambahkan apa yang sudah kita saksikan bersama lewat tayangan tadi, Pak? Silakan. Ya, jadi BP Tapera ini relatif baru, tetapi sebelumnya ada satu lembaga yang disebut dengan Bapertarum PNS. Nah, pasti rekan-rekan PNS sudah pernah menjadi anggota sejak tahun 1993. Nah, Bapertarum inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya BP Tapera. Namun demikian, karena Bapertarum itu anggotanya atau pesertanya baru PNS, di BP Tapera itu perlu dana yang lebih besar, maka kepesertaannya secara bertahap itu akan semakin luas. Tidak hanya PNS, tetapi juga ASN termasuk P3K. Tadi kita lihat tayangannya ada TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD, seperti Mas Riki nanti juga akan menjadi peserta Tapera. Termasuk ya Pak? Iya, UMKM, nah, itu juga akan menjadi peserta Tapera. Dengan segmen peserta yang lebih luas diharapkan dana yang terkumpul akan semakin besar, maka ke depan pembiayaan yang selama ini menggunakan APBN secara bertahap bisa dikurangi ketergantungan pada APBN tersebut. Baik, saya akan tanya lebih detail lagi, Pak. Ini saya beralih dulu ke narasumber selanjutnya, Pak. Apakah latar belakang terbentuknya TPAKD ini juga masyarakat pasti mungkin sebagian juga masih bertanya-tanya, Pak. Silakan. Iya, benar Mas Riki. Jadi TPAKD itu singkatannya atau kepanjangannya itu Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Ya. Jadi itu sebagai salah satu wadah untuk mengakselerasi inklusivitas, inklusi keuangan di masyarakat. Jadi itu targetnya itu bagaimana kita meningkatkan inklusi masyarakat, terutama di daerah. Nah, ini diinisiasi oleh Bapak Presiden dulu di tahun 2016, itu meminta OJK bagaimana OJK melaksanakan atau meningkatkan inklusi di daerah. Kemudian diturunkan dalam bentuk radiogram Kementerian Dalam Negeri di tahun 2016. Dan juga di rapat rakor 2020 Kementerian Dalam Negeri juga menegaskan betapa pentingnya tim percepatan akses keuangan daerah ini. Nah, tim percepatan akses keuangan daerah ini, TPAKD ini terdiri dari pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, otoritas jasa keuangan, terus kemudian ada Bank Indonesia juga, industri jasa keuangan dan stakeholder lainnya. Jadi bagaimana kita membuat kolaborasi dan bersinergi antar lembaga dalam meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat, terutama di daerah. Jadi kalau saat ini Mas Riki, TPAKD itu sudah terbentuk di semua provinsi, 34 provinsi. Sementara untuk kabupaten kotanya itu udah 474 TPAKD kabupaten kota. Gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Eko untuk BP Tapera menjalankan peran dan pembiayaan perumahan khususnya bagi pekerja mandiri atau informal itu Pak seperti apa? Ya. Bisa lebih dijelaskan lagi Pak? Baik, jadi di BP Tapera ini kalau kita bagi segmen pesertanya itu menjadi dua segmen besar. Satu, peserta Tapera yang bekerja di sektor formal dan peserta yang bekerja di sektor informal atau kalau di BP Tapera disebut pekerja mandiri. Jadi pekerja yang penghasilannya tidak tergantung oleh pemberi kerja. Nah, di masyarakat kita di Indonesia ini jumlah dari pekerja mandiri ini sangat besar. Jumlahnya sekitar 60% dari total pekerja yang ada di Indonesia. Kalau dijumlahkan sekitar 60 sampai 70 juta. Nah, selama ini mereka yang menjadi pekerja mandiri yang biasanya ada di sektor informal, kita tahu bersama, tadi juga disebutkan oleh Pak Yan, itu sulit untuk mendapatkan akses keuangan. Jadi paling tidak ada 3 hal nih pekerja mandiri handicapnya nih. Satu, yang terkait dengan bankability, yang kedua terkait dengan affordability, yang ketiga terkait dengan accessibility. Nah, melalui program Tapera, kami sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berkeinginan agar pekerja mandiri ini melalui kepesertaannya di Tapera
kami bisa memberikan akses yang lebih mudah kepada mereka, terutama yang belum punya rumah, itu bisa mendapatkan pembiayaan perumahan yang lebih mudah oleh BP Tapera. Oke. Saya minta tanggapan Pak Yan terkait dengan program dari BP Tapera ini dikaitkan dengan fungsi dari OJK itu seperti apa Pak? Silakan. Iya, baik Mas Riki. Dengan adanya program BP Tapera, di mana memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak, itu juga secara langsung meningkatkan inklusi masyarakat, sehingga kami dari Otoritas Jasa Keuangan sangat mendukung dan sangat support banget Pak. Jadi bagaimana BP Tapera itu juga membantu kita untuk mencapai inklusi di tahun 2024 yang ditargetkan Bapak Presiden itu 90%. Nah, sebagai informasi nih Pak Riki, saat ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022, itu inklusi keuangan kita secara nasional itu tercatat sebesar 85,1%. Ya. Sementara bagaimana dengan Sulawesi Utara itu tercatat 86,23%. Nah, itulah target kita di 2024 harus menjadi 90%. Jadi ada sekitaran 4% lagi untuk sulut ya. Tapi PR kita bersama adalah literasi kita itu masih jauh. Literasi itu tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk-produk keuangan. Nah, kalau literasi kita berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022, itu secara nasional itu 49,6%. Sementara sulut itu lebih tinggi, 50,13%. Nah, bedanya apa? Kalau inklusi itu ibaratnya setiap masyarakat yang punya tabungan itu sudah dinilai terinklusi. Tapi apakah masyarakat paham bagaimana kartu kredit, suku bunga gitu ya? Terus kemudian bagaimana pasar modal, bagaimana perasuransian, itu belum tentu paham. Makanya tingkat literasinya yang perlu kita tingkatkan juga, sehingga kami memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kalau Bapak lihat Pak, untuk daerah Sulawesi Utara, jika kita melihat dari daerah-daerah lain untuk edukasi yang masyarakat sudah betul-betul paham sama yang ditujukan oleh OJK tadi, itu seberapa besar Pak? Apakah juga Sulawesi Utara masuk salah satu daerah yang paham terkait dengan hal itu masyarakatnya? Kalau dilihat dari angka persentasenya, kita masih di atas nasional. Artinya apa? Artinya kalau average-nya di kisaran 49,68% itu tingkat literasi nasional, kita ada di 50,13%. Artinya masyarakat Sulawesi Utara udah berada di atas average nasional. Nah, jadi kenapa ini penting? Ya gunanya untuk itu Mas Riki, supaya nggak ada lagi investasi ilegal gitu ya, pinjol ilegal gitu, supaya masyarakat aware, supaya masyarakat paham, terliterasi dengan baik, tidak terjerumus lagi dengan investasi bodong, seperti itu tujuannya. Oke. Nah. Baik. Pak Eko, masyarakat yang menyaksikan program ini tentu memiliki rumah. Ini merupakan dambaan semua masyarakat Indonesia, termasuk yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Namun kalau kita melihat juga di tengah masyarakat kan Pak, dengan berbagai pekerjaan yang ada juga yang mungkin belum optimis untuk bisa nggak ya kita untuk 2024 atau targetnya 2025 ini sudah ada rumah sendiri begitu. Dengan program-program dari BP Tapera ini Pak, apa yang bisa masyarakat merasa oh ya mudah untuk mendapatkan rumah dengan semua perjanjian yang ada begitu Pak? Silakan Pak. Baik, tadi sebenarnya Pak Yan sudah nyebut-nyebut soal edukasi, ada produk tabungan. Nah ini sebenarnya yang ke depan nanti kami akan berkolaborasi dengan OJK karena punya kepentingan yang sama. Ada upaya untuk meningkatkan akses keuangan, dan di BP Tapera itu sendiri program-programnya yang terkait dengan perluasan akses pembiayaan. Jadi gini Mas Riki, di masyarakat kita, terutama di masyarakat MBR ya, yang memang penghasilannya tertentu di bawah 8 juta, terutama juga ke para pekerja yang di sektor informal, sebenarnya mereka punya penghasilan, cuma kurang edukasi untuk mereka bisa menabung.
Nah, di program BP Tapera ini kami sudah siapkan satu produk yang memang khusus untuk pekerja mandiri, namanya tabungan rumah Tapera. Ini alhamdulillah sangat didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan di pusat, di mana produk tersebut menjadi satu produk yang memang cocok untuk mereka, yang disebut dengan BSA atau Basic Saving Account. Produk ini tanpa biaya admin, kemudian bisa saldonya 0. Dan seterusnya, produk ini memang yang diperuntukkan khusus untuk pekerja mandiri. Nah, saya pikir dengan mengedukasi masyarakat menabung, itu memungkinkan bagi yang tadi disebut Mas Riki punya cita-cita, punya mimpi, punya rumah, itu bisa terrealisasi. Nah, kami di produk tabungan rumah Tapera ini menabung secara konsisten 3 bulan. Kemudian setelah dilakukan pengecekan SLIK, kemudian dihitung repayment capacity-nya, itu memungkinkan pada bulan keempat itu bisa dilakukan pencairan pembiayaan KPR kepada yang bersangkutan menggunakan sumber dana yang masih APBN. Ini yang sementara ini. Nah, ke depan ketika APBN itu suatu saat dihentikan untuk program pembiayaan perumahan, kita edukasi masyarakat kita untuk menabung yang agak lebih panjang. Kenapa perlu menabung yang lebih panjang? Sebenarnya kami di BP Tapera yang menyediakan dana ini bekerja sama dengan perbankan, pengen melihat bagaimana pekerja mandiri ini secara konsisten, masyarakat kita yang MBR secara konsisten bisa nabung secara terus-menerus. Kan pekerja mandiri ini berbeda dengan pekerja yang di sektor formal yang punya payroll, ada gaji. Mereka kan tidak ada catatan keuangan atas pekerja-pekerja yang seperti ini. Nah, catatan keuangan itu bisa digambarkan di rekening tabungan menabung di Tapera. Jadi menabung, ada yang skema menabung 3 bulan, ada yang skema menabung 12 bulan untuk mendapatkan pembiayaan perumahan. Dan ini KPR-nya murah, cuma 5%. Mungkin berbeda dengan KPR yang ada di komersial yang 9 sampai dengan 12%. Ini KPR-nya benar-benar murah dan bunganya fix. Jadi kalau misalnya mengambil skema 20 tahun, ya 20 tahun 5% terus. Jadi mengambil yang 30 tahun untuk dana Tapera, itu 30 tahun fix 5%. Baik. Pak Eko dan Pak Yan, kita akan lanjutkan, Pak. Baik. Perbincangan kita malam hari ini usai jeda berikut ini. Saudara, tetaplah bersama kami dalam Forum Publik. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Hunian impian kita semua, buat lebih nyaman dan tenang keluarga. Siapkan segera dengan rajin usaha, jangan lupa berdoa gapai rumah pertama. Penghasilan minim bukan jadi penghalang, BP Tapera wujudkan mimpi kita. Gaji 8 juta nabung rumah pertama, tanpa uang muka wujudkan mimpi kita. BP Tapera bisa wujudkan mimpi kita. Rumah pertama dengan tenor yang panjang, giat usaha dan tekun berdoa. Ayo kita nabung untuk rumah pertama. Syaratnya mudah untuk punya rumah, umur 20 atau sudah menikah. Ayo menabung dan giat usaha, wujudkan mimpi di rumah pertama. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera berkomitmen menyediakan dana murah jangka panjang berkelanjutan guna melakukan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi masyarakat dengan penghasilan di bawah 8 juta bisa mengajukan pembiayaan rumah pertama. Kayak aku, pelaku UMKM yang punya omset 6,5 juta per bulan, bisa mengajukan KPR rumah pertama nih. Syaratnya kepesertaan minimal selama 12 bulan dikecualikan bagi PNS ex peserta Taperum. Berpenghasilan bersih maksimal 8 juta untuk setiap individu, belum pernah memiliki rumah dan menyatakan berminat untuk mengajukan program pembiayaan Tapera. Khusus untuk peserta Tapera yang merupakan suami istri, masing-masing memiliki hak yang sama, namun tidak dapat mengajukan program pembiayaan Tapera secara bersamaan. Nah, di umurku yang 21 tahun, aku bisa mendaftarkan diri menjadi peserta Tapera dan di bulan ke-12 aku sudah bisa mengajukan KPR rumah pertama nih. Gimana? Buat yang pengen punya rumah pertama, langsung aja deh daftar menjadi peserta BP Tapera. Apalagi untuk ASN dan PNS diprioritaskan untuk menjadi peserta BP Tapera. Di 2024
ditargetkan ada 13 juta peserta BP Tapera dan bisa jadi sarana untuk mendukung kebutuhan hunian masyarakat Indonesia. Nah, aku punya pantun nih, buah kelapa, buah mangga lebat daunnya. Mari nabung dan giat usaha untuk mewujudkan rumah pertama. Pemilihan umum 2024 di depan mata. Untuk demokrasi, setiap anak bangsa siap untuk memilih dan dipilih. Mari menjadi pemilih dan pemimpin yang cerdas. Saksikan Cerdas Memilih setiap Sabtu pukul 18 WITA di TVRI. Cerdas memilih, pemilih cerdas untuk pemimpin berkualitas. Baik, terima kasih saudara. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini kita sementara berbincang terkait dengan kolaborasi BP Tapera dan OJK untuk keperluasan akses keuangan. Dan dua narasumber, Pak Eko Ariantoro dan juga Pak Ian Iswara Rosya, kita sementara berbincang. Saya ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Program dan strategi seperti apa yang telah dan akan dibuat TPAKD terhadap pekerja mandiri atau informal tadi sudah kita bincangkan di awal, seperti apa, Pak? Iya, baik. Jadi kalau TPAKD itu Mas Riki ya, itu udah punya program besaran ya. Mulai dari bagaimana memperluas akses keuangan, terus scaling up UMKM, terus kemudian juga ada program kredit melawan rentenir, terus kemudian juga ada program bagaimana meningkatkan desa wisata dalam bentuk desa EKI namanya, ekosistem inklusif, keuangan inklusif. Terus kemudian juga ada business matching. Nah, ketika kita berbicara masalah pekerja mandiri, mungkin juga ada singgungan dengan UMKM ya Pak Ari ya? Iya. Dengan UMKM, sehingga kita berupaya bersinergi dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah kabupaten kota, serta industri jasa keuangan, serta OJK, itu melihat potensi-potensi dari UMKM, sehingga dengan program-program kerja yang udah ada di tim percepatan akses keuangan daerah ini, terutama di Sulawesi Utara ya, itu kita bisa bersinergi dan berkolaborasi atau menjadikan BP Tapera atau program BP Tapera ini sebagai salah satu program dari TPAKD juga ke depannya, gitu. Oke. Ada tambahan Pak dari? Nah, ini betul yang sebenarnya itu yang kami harapkan dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi Mas Riki, ya. BP Tapera ada di pusat, tidak seperti OJK yang ada di daerah-daerah. Nah, karena BP Tapera itu hanya ada di kantor pusat, sementara yang kami berikan pelayanan itu adalah di daerah-daerah di seluruh Indonesia, tentunya kami harus pikirkan bagaimana kami bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi peserta Tapera, termasuk masyarakat pekerja mandiri. Nah, ada satu peluang, opportunity, ketika tadi disampaikan oleh Pak Ian, ada satu infrastruktur yang bagus yang namanya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, di mana kami bisa berkolaborasi dengan OJK melalui program TPAKD. Tadi Pak Ian sebutkan bisa menjadi salah satu program. Nah, ini sebenarnya harapan kami yang kami juga sampaikan kepada OJK, supaya di tahun 2024 nanti salah satu program unggulan TPAKD yang ada di wilayah Sulawesi Utara itu adalah pembiayaan Tapera untuk pekerja mandiri. Dan ini kami juga sebenarnya BP Tapera ini lembaga keuangan juga, Mas Riki, yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi rasa-rasanya cocok lah kita akan berkolaborasi antara kami sebagai lembaga keuangan yang diawasi OJK menggunakan platform yang sudah ada. Tadi sudah seluruh provinsi sudah ada TPAKD, kemudian di kabupaten kota secara nasional udah lebih dari 400 TPAKD. Kalau kami bisa berkolaborasi, rasa-rasanya BP Tapera bisa menjalankan amanat agar layanan kami bisa ke daerah-daerah juga. Oke, baik. Pak Eko,
tadi di awal juga sempat kita bicarakan terkait dengan juga tadi kerjasama, kolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya juga perbankan begitu Pak. Kalau kita melihat, apa yang bisa disampaikan terkait hal ini Pak? Nah, BP Tapra saat ini mengelola 2 sumber dana. Satu, sumber dana yang berasal dari iuran para pekerja yang saat ini memang baru berasal dari satu segmen, yaitu PNS. Nah, ke depan ketika nanti ada regulasi untuk menabung dari segmen lain, tentunya jumlahnya akan semakin besar dana ini. Nah, selain dana yang berbasis iuran, kami juga mengelola dana FLPP, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang berasal dari APBN. Nah, ini kami mengelola 2 sumber dana ini. Nah, bagaimana kami bisa menyalurkan dana ini kepada masyarakat? Itu kami tidak melakukan direct financing, jadi tidak langsung kami memberikan pembiayaan kepada masyarakat secara langsung, tapi bekerja sama dengan perbankan yang sudah bekerja sama dengan kami sebagai bank penyalur. Nah, saat ini bank-bank pemerintah juga sudah menjadi bank penyalur kami. Sebagian besar bank-bank daerah juga sudah menjadi bank penyalur. Nah, mudah-mudahan nanti Bank Sulutgo ke depan, tadi siang ketemu Pak Sekda, Pak Sekda Provinsi juga berharap ke depan bisa Bank Sulutgo ini didorong untuk menjadi bank penyalur dari program Tapra ini. Jadi bekerja sama dengan pemerintah daerah, terutama hari ini kami hadir di Sulawesi Utara, itu menjadi salah satu kunci keberhasilan dari program-program Tapra di daerah. Oke, baik Pak Yan, tadi dari program dan strategi dari TPAKD ini salah satunya menyebut juga UMKM ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan kenapa salah satu juga yang disasar adalah para pelaku-pelaku UMKM ini, silakan Pak. Iya, karena gini Mas Riki, ketahanan ekonomi itu salah satunya dari UMKM ya. Nah, bagaimana kita mencoba baik itu dari OJK, lembaga keuangan, terus bahkan pemerintah dengan memberikan subsidi-subsidi untuk meningkatkan atau men-scaling up usaha UMKM gitu ya. Ada program KUR dengan suku bunga tiring dari 6% gitu ya. Itu ketika dia berhasil, kemudian dia meminjam lagi, baru dikenakan ada peningkatan suku bunga. Jadi UMKM itu menjadi pondasi kita, pondasi perekonomian, termasuk pondasi perekonomian kita. Nah, sehingga dengan TPAKD ini yang salah satu programnya itu adalah kredit melawan rentenir gitu ya, kita bisa membantu UMKM supaya tidak meminjam uang ataupun kredit ke rentenir yang suku bunganya tinggi gitu ya. Nah, kita menggandeng beberapa industri jasa keuangan dalam program-program ini. Kalau untuk, karena BSG adalah bank daerah, maka kita gandeng juga tuh BSG, Bank Sulutgo ya, dengan KUR bahu saminya. Ada Batibo, Bapasiar, ada Bakobong, ya, perempuan hebat, ya, kita support itu. Kita kolaborasi dengan BSG dan pemerintah daerah dan OJK dalam wadah TPAKD tadi untuk memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada masyarakat KUR, klaster pertanian, Srehwangi, dan perikanan, dan macam-macam. Potensi-potensi masyarakat Pak yang ada di daerah. Benar, semua potensi. Makanya dari TPAKD itu kita berusaha untuk menggrab program-program pemerintah yang akan dilaksanakan. Jadi sekarang 2024 ya, kita coba grab misalnya dari Kabupaten Bola Mongondo, seperti apa programnya, kemudian dari Kota Manado, sehingga kita coba link and match. Kira-kira dari program ini bisa kita bantu nggak untuk akses keuangannya, terutama untuk UMKM. Jadi kita mencoba terus, kita berkoordinasi terus, kita bersinergi terus dengan seluruh stakeholder. Oke, kalau Bapak melihat di 2023 ini bagaimana? Kalau untuk realisasi yang sudah konsisten ya penyalurannya itu untuk KUR bahu sami itu udah lumayan besar, itu udah ratusan miliar itu untuk plafonnya. Oke, baik. Pak Eko masih berbicara tentang BP Tapra, ini juga kalau di tengah masyarakat khusus di Sulawesi Utara mungkin sebagian masyarakat juga sudah paham terkait dengan setiap program atau apapun yang akan
diikuti oleh masyarakat pasti akan bertanya apa untung dan rugi mungkin ya ketika mengikuti satu program. Untuk di BP Tapera Pak ini keuntungan-keuntungan yang bisa didapat oleh masyarakat, mungkin satu keunggulan dari program ini Pak. Ya. Ada 12 asas yang ada di dalam Undang-Undang Tapera di Undang-Undang 4 2016 yang disebutkan salah satunya adalah asas gotong royong. Ya. Nah, kenapa disebutkan gotong royong sebagai asas utama? Karena memang program Tapera ini program yang saling menolong antara masyarakat pekerja yang memang sudah penghasilannya lebih baik, itu membantu masyarakat kita yang penghasilannya agak kurang beruntung di situ. Berapa kisarannya? Yaitu di batasan 8 juta. Jadi yang penghasilannya di atas 8 juta itu tentunya sudah tidak berhak mendapatkan pembiayaan perumahan. Kita fokuskan pada yang di bawah 8 juta. Itulah terjadi gotong royong antara yang sudah punya rumah, apalagi itu membantu yang belum punya rumah. Tetapi yang sudah punya rumah pun itu nanti ketika mereka menabung bukan berarti terus kemudian tabungannya hilang karena dipakai oleh masyarakat yang MBR. Mereka pada saat pensiun masih bisa mendapatkan tabungan beserta pemupukan dari program Tapera ini. Salah satu contoh yang kami hari ini bersama-sama PWRI ini Mas Riki, PNS yang selama ini menjadi peserta dulu Bapertarum kemudian BP Tapera, hari ini kami ada kegiatan untuk mengembalikan tabungan-tabungan. Bahkan yang sudah menjadi ahli waris pun kami tetap kembalikan kepada para peserta. Kemudian bagi MBR yang penghasilannya di bawah 8 juta mendapatkan manfaat apa? Jelas program kami ada dua dana tadi, dua sumber dana, satu APBN, satu yang iuran Tapera. Yang dari APBN masyarakat bisa mendapatkan pembiayaan murah yang disebut dengan FLPP dalam bentuk KPR. Untuk yang dana Tapera tidak hanya KPR, tapi bisa untuk renovasi. Kalau mereka sudah punya rumah, kemudian rumahnya tidak layak huni, itu bisa mendapatkan pembiayaan Tapera untuk supaya rumahnya menjadi lebih layak huni. Karena ini target pemerintah juga Mas Riki, sesuai di RPJMN, di mana pemerintah ingin supaya rumah yang layak huni menaik dari 50% menjadi 70%. Yang ketiga adalah pembiayaan KBR. Tadi seperti di tayangan tadi komersial, kredit bangun rumah. Kan ada juga sebagian dari masyarakat kita sudah punya tanah sebelumnya, itu bisa membangun dengan menggunakan pembiayaan dari program Tapera. Tentunya ada syaratnya untuk KPR dan membangun ini adalah mereka yang belum punya rumah. Jadi syaratnya utama adalah karena campaign kami, program utama kami adalah menyediakan rumah bagi yang belum punya rumah atau program rumah pertama. Jadi kalau yang sudah punya rumah mendapatkan keuntungan berupa tabungan di saat pensiun. Kami sudah ada aplikasi Pak Mas Riki, aplikasinya disebut Tapera Mobile. Jadi kalau nanti masyarakat di Sulawesi Utara pengen lihat rumah-rumah di Sulawesi Utara ini yang disediakan di dalam program Tapera di mana, itu bisa langsung ke Tapera Mobile, nanti di-download, kemudian bisa ngecek di sana ada di mana saja rumah-rumah itu. Dengan syarat memang belum punya rumah gitu. Belum punya rumah. Dan juga bagi pemirsa yang saat ini sementara menyaksikan siaran kami, sembari juga ada penjelasan dari Pak Eko, ini juga ada di tayangan ya Pak, bisa melihat rincian-rincian. Kalau sementara di tayangan saat ini pembiayaan perumahan Tapera, Anda bisa melihat, dan inilah hal-hal yang perlu diperhatikan tentunya oleh masyarakat terkait dengan program ini. Dan bagi pemirsa, tadi sudah disampaikan juga, jika ingin mengetahui sejumlah informasi ini sudah tersedia aplikasi ya Pak? Yeah. Aplikasi, ada yang portal website, ada juga yang dalam bentuk apps gitu. Aplikasi. Oke, jadi masyarakat yang membutuhkan informasi bisa mendapatkan informasi di sana ya, seperti itu. Ada tambahan terkait dengan informasi ini Pak kepada masyarakat? Jadi ada sering yang bertanya, BP Tapera ini siapa sih yang ngawasin gitu kan? Karena kami ini lembaga keuangan, tentu yang pertama diawasin oleh OJK.
Nah, tapi BP Tapra ini agak memang secara kelembagaan berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain diawasi oleh komisaris misalnya, atau BPJSTK kan diawasi oleh Dewas, Dewan Pengawas. Kami diawasi oleh institusi yang disebut dengan Komite Tapra yang beranggotakan 5. Satu, ketuanya adalah Pak Basuki selaku Menteri PUPR. Beliau mengawasi program-program Tapra dari sisi program perumahannya. Kemudian anggota komite yang kedua adalah Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Beliau mengawasi program Tapra dari sisi penggunaan dana APBN. Kemudian yang ketiga, Menteri Tenaga Kerja, itu nanti mengawasi bagaimana kepesertaan dari program Tapra ini dari sektor swasta. Dan kemudian yang keempat adalah komisioner dari OJK yang ditunjuk. Saat ini adalah Bu Friderika yang ditunjuk sebagai komite, dan satu profesional. Nah, mungkin saya perlu juga sampaikan nih kepada para pemirsa bahwa BP Tapra ke depan diminta oleh pemerintah tidak bekerja sendiri. Kami diminta untuk bekerja dalam satu ekosistem pembiayaan perumahan. Nah, ada satu yang tadi kita sering sampaikan, yaitu BPJSTK. Saat ini kami sedang, selain dengan OJK, kami juga sedang membangun kolaborasi dengan BPJSTK, di mana antara kami BP Tapra dan BPJSTK bisa saling memberikan manfaat. Bagi peserta BPJSTK yang tidak dapat mendapatkan pembiayaan perumahan dari BPJSTK, itu kami sediakan. Nah, di sisi lain, peserta BPJSTK yang mendapatkan pembiayaan dari Tapra, nah, mereka otomatis akan menjadi peserta Tapra, gitu, menabung di Tapra. Itu kolaborasi-kolaborasi semacam ini yang ke depan akan kami perluas. Karena apa? Karena memang tadi yang kami sampaikan, BP Tapra adanya di pusat, jadi kami juga ke depan akan lebih membangun pada ekosistem layanan kami dengan bekerja sama dengan institusi-institusi yang punya cabang di daerah. Dengan Taspen contohnya. Taspen yang anggotanya PNS sama dengan kami bekerja sama dengan Taspen dalam hal pengembalian tabungannya supaya lebih cepat, pemadanan data dengan Taspen, dan seterusnya. Nanti ke depan mudah-mudahan ini Pak yang tadi sampaikan ada program TPAKD yang bagus, kami bisa bekerja sama secara masif dengan TPAKD di daerah-daerah. Baik, Pak Eko, Pak Yan, kita akan lanjutkan perbincangan kita, saudara. Usai jeda berikut ini kami segera kembali untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh anggota Korpri dimanapun berada, Korpri bersama BP Tapra terus berupaya menyediakan perumahan bagi para ASN. Untuk program ini, BP Tapra memerlukan dukungan dari kita semua, dari seluruh ASN untuk melakukan updating data. Kita perlu mengupdate dan memutakhirkan data. Tolong teman-teman para ASN akses ke dalam websitenya BP Tapra di sitara.tapra.go.id. Sekali lagi saya ulangi, silahkan diakses di sitara.tapra.go.id. Saya tunggu teman-teman semua partisipasi aktifnya untuk membangun database untuk keperluan penyediaan rumah bagi para ASN. Terima kasih, salam hangat dari saya, Zudana Rifatullah, Ketua Umum Korpri Nasional. Nah, inklusi untuk tabungannya dapat, benar ya? Terus kemudian dari kredit atau pembiayaannya juga dapat, gitu kan? Jadi udah terinklusi dua-duanya itu. Bagaimana mengajarkan masyarakat menabung, gitu. Bagaimana masyarakat memperoleh pembiayaan untuk rumahnya supaya layak huni, kan gitu. Jadi kami sangat mendukung banget dan mengapresiasi juga kalau seandainya memang ke depannya program ini
dapat berkolaborasi dengan TPAKD. Gitu. Oke, baik, selanjutnya saya ke Pak Eko terkait dengan backlog perumahan, Pak. Apa ya bisa disampaikan terkait hal ini, Pak? Ya, jadi Mas Riki, backlog perumahan itu adalah sejumlah masyarakat kita, rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah. Nah, menurut catatan statistik, saat ini terdapat 12,7 juta, memang jumlahnya masih besar, rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah. Apakah pemerintah sudah berbuat banyak untuk penyelesaian backlog ini? Sudah, jawabannya. Dengan dicanangkannya program 1 juta rumah oleh Pak Presiden Jokowi, PSR, sejak tahun 2015 dengan 1 juta rumah yang capaiannya setiap tahun ini memang melampaui dari 1 juta, apakah 12,7 ini turun? Jawabannya iya, turun. Tetapi turunnya tidak bisa banyak. Kenapa? Karena ternyata pemerintah menyediakan program 1 juta rumah di satu sisi, di sisi yang lain ada penambahan jumlah kebutuhan rumah atas rumah tangga baru 800.000. Jadi jumlah rumah tangganya naik, penyediaan perumahannya ada. Nah, kemudian kapan 12,7 juta ini selesai? Nah, pemerintah sudah melakukan perhitungan pada saat penyusunan RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang disusun oleh Bappenas. Cita-citanya adalah 2045 Indonesia Emas, backlog 12,7 juta ini selesai. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 2045 itu bisa dicapai dengan program 1 juta rumah? Ini kalau dilihat di mass media kan, para capres, oh harusnya bukan 1 juta, harusnya 2 juta, 3 juta. Persoalannya bukan di 2 juta atau 3 juta. Persoalannya adalah sumber dananya dari mana. Apakah terus-menerus menggunakan dana APBN atau menggunakan dana masyarakat dengan hadirnya BP Tapra ini? Tentunya bisa saja dengan program 2 juta, bahkan mungkin lebih cepat dari 2045. Tetapi apakah APBN itu mencukupi? Nah, BP Tapra sebenarnya menjadi solusi untuk penyediaan dana murah jangka panjang secara berkesinambungan untuk menyediakan pembiayaan bagi penyelesaian 12,7 juta. Tentunya bukan waktu yang pendek ini, perlu support dari pemerintah juga. Ini regulasinya sedang digodok oleh pemerintah supaya iuran ini bisa segera masuk yang sudah ditetapkan di dalam PP 3%. Jadi kalau ada nanti masyarakat yang berpenghasilan katakan 8 juta, maka 3% dari 8 juta, 240.000, itulah per orang menjadi basis iuran. Kalau ini dikalikan dengan jumlah peserta, sekitar katakan ada yang nabung 240.000, kalau nanti yang penghasilannya 10 juta, kali 3% berarti 300.000, dan seterusnya, kali jumlah peserta yang semakin besar, maka akan terkumpul dana yang semakin banyak, yang mana 12,7 juta dicita-citakan 2045 selesai itu tidak lagi menggunakan dana APBN. Oke, Pak, program ini tentu perlu didukung oleh pemerintah daerah. Kalau kita berbicara skop tentang pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mensejahterakan masyarakat ini salah satu program yang baik tentu untuk pengadaan rumah bagi masyarakat. Dukungan sejauh ini meskipun sudah tadi ketemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang juga merupakan yang dekat dengan masyarakat ya Pak, begitu ya. Ini seperti apa Pak harapan kepada pemerintah daerah Pak? Nah, ada dua Mas Riki. Yang pertama, karena kepesertaan Tapra itu adalah ASN, yang sebentar lagi akan dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan tentang besaran berapa potongannya, pemerintah daerah harus menyediakan APBD. Kenapa? Karena yang 3% potongan atau untuk iurannya ini, 2,5% itu atas beban PNS atau ASN sekarang ya, karena ada P3K, yang 0,5% ini menjadi beban pemerintah. Artinya selain pemerintah pusat untuk PNS yang ada di pusat, pemerintah daerah pun harus menyediakan dana yang 0,5%. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah untuk peserta-peserta atau pekerja-pekerja yang ada di daerah. Ambil contoh BUMD. Nah, BUMD kan juga wajib, pegawai-pegawainya wajib menjadi peserta. Nanti ada BULD, BLUD, itu juga akan menjadi peserta.
dengan peran serta Pemda dalam hal ini ya Pak Gubernur atau Bupati Wali Kota, Pak Sekda untuk mendorong supaya BUMD ini menjadi peserta, maka Tapera akan menjadi lebih mudah untuk mendorong kepesertaan karena memang model bisnisnya untuk yang peserta pekerja ini didaftarkan oleh pemberi kerjanya di biro-biro pegawaiannya. Nah, terkait dengan itu kami juga berharap Pemda tadi siang kami bicara dengan Pak Sekda bagaimana dengan pekerja-pekerja mandiri yang sudah memiliki asosiasi. Misalnya asosiasi nelayan, asosiasi petani atau kalau ada asosiasi yang UMKM. Kenapa demikian? Karena dengan BP Tapera yang ada di kantor pusat saja kami agak sulit ini untuk menjangkau mereka. Keberadaan asosiasi menjadi penting karena pendataan dari pekerja mandiri ini akan menjadi lebih mudah Pak. Daripada kami satu-satu mendatangi petani misalnya melalui asosiasi itulah yang nanti pendaftarannya bisa dilakukan secara kolektif. Gitu. Oke, Pak Eko ini kan berbicara terkait dengan pengadaan rumah begitu. Skop Sulawesi Utara, masyarakat bertanya Pak, lokasinya memang kita bisa lihat secara langsung ya tadi di website dan juga platform yang sudah disiapkan. Tapi kalau di Sulawesi Utara Pak, adakah lahan mungkin yang secara umum bisa diinformasikan kepada pemirsa atau seperti apa? Ya, jadi baik ini terima kasih, penting banget. Jadi memang BP Tapera dari sisi tugas pokoknya lebih banyak pada sisi penyediaan dana. Dan juga memastikan bahwa dana Tapera itu disalurkan kepada peserta. Jadi tidak bisa masyarakat yang tidak menjadi peserta Tapera itu kemudian mendapatkan pembiayaan. Jadi harus menjadi peserta Tapera dulu. Nah, tapi di satu sisi adalah pendanaan dan kepesertaan, di sisi lain kami pun harus memastikan bahwa ketersediaan dari sisi suplainya itu juga ada. Kami tadi Pemda mungkin satu hal yang saya lupa, kami juga berharap Pemda bisa mendukung untuk penyediaan lahan-lahan Pemda untuk bisa dibangun perumahan-perumahan. Di hal yang lain adalah keberadaan dari asosiasi-asosiasi pengembang yang ada di daerah. Kan ada saat ini ada REI, ada Himpera, ada Apersi. Nah, keberadaan mereka ini tidak hanya di Jakarta, mereka ada di daerah-daerah. Nah, tentunya dengan berkolaborasinya asosiasi ini dengan pemerintah daerah, mereka bisa bekerja sama untuk menyediakan lahan. Dan yang terpenting adalah supaya lahan tersebut ketika kemudian dibangun bisa dibeli oleh peserta Tapera, maka para pengembang ini wajib mendaftarkan ke PUPR supaya nanti rumah-rumah yang dibangun oleh mereka itu bisa tadi dilihat di aplikasi Tapera Mobile. Karena kalau tidak didaftarkan, peserta Tapera nggak bisa lihat di aplikasi itu. Jadi asosiasinya mendaftarkan di PUPR, kemudian ketika asosiasinya sudah mendaftarkan, perusahaan-perusahaan pengembang ini bisa mengupload data rumah yang mereka bangun di aplikasi kami, namanya aplikasi Sikumbang, Mas. Nah, di aplikasi Sikumbang itu, kemudian ketika sudah ada di aplikasi itu, peserta Tapera bisa melihat, tersedia di sana, di sini, dan seterusnya. Oke, baik. Saya ke Pak Yan, Pak. Ekspektasi ataupun juga harapan terkait dengan program BP Tapera ini dari OJK sendiri, Pak, terakhir ini seperti apa, Pak? Iya, kalau harapannya sih supaya kita sama-sama bersinergi ya, Mas Riki ya, berkolaborasi dengan produk yang dikeluarkan BP Tapera ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa meningkatkan akses keuangan inklusi masyarakat, terus kemudian bisa mendapatkan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah ya Pak ya. Yeah. Terus kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita bisa merealisasikan target inklusi nasional mencapai 90% tahun 2024 sesuai dengan arahan Presiden. Insya Allah kita selalu optimis. Makanya kita selalu bersama-sama stakeholder, pemerintah daerah, kabupaten kota, industri jasa keuangan, selalu edukasi, selalu sosialisasi ke berbagai macam lapisan masyarakat, masyarakat desa, mahasiswa, gitu ya. Kita selalu edukasi, kita selalu inklusi, ke mahasiswa juga kita punya
kerjasama asuransi kecelakaan mahasiswa gitu ya. Kita sentuh semuanya supaya bisa mencapai target inklusi 90% di tahun 2020. Program-program dari OJK terakhir Pak bisa diselipkan bagaimana masyarakat bisa mengakses dan juga teredukasi, disampaikan di awal tadi Pak terkait dengan edukasi keuangan kepada masyarakat, silakan. Iya, kalau OJK itu punya program-program edukasi yang diharapkan menyentuh berbagai lapisan. Cuman OJK tidak bisa sendiri Mas Riki. Jadi OJK harus berkolaborasi tadi dengan industri jasa keuangan, dengan pemerintah daerah, dengan akademisi gitu ya. Kami udah pergi ke kampus-kampus untuk mengedukasi mahasiswa dengan harapan mahasiswa-mahasiswa ini bisa menjadi corong kita nih kepada masyarakat yang lebih luas, kepada orang tuanya, kepada waktu KKN atau apa, bisa mengedukasi masyarakat. Baik. Terakhir saya ke Pak Eko Haryontoro Pak, terkait dengan topik yang kita bahas, singkat Pak, apa yang perlu menjadi perhatian, informasi yang penting kepada masyarakat Sulawesi Utara, silakan. Jadi kalau program sosial itu masyarakat sudah tahu ada 3, sandang, pangan, papan. Sandang dan pangan, alhamdulillah udah selesai nih Indonesia ini. Kita udah bisa swasembada pangan, masyarakatnya sudah memiliki pakaian yang layak. Nah, soal perumahan ini yang memang belum selesai. Keberadaan backlog 12,7 juta ini menunjukkan memang Indonesia belum selesai. Mudah-mudahan dengan program TAPRA tahun 2045 Indonesia Emas, kita juga swasembada rumah. Seluruh masyarakat bisa memiliki rumah, itu harapannya. Sebagai wujud masyarakat yang sejahtera. Begitu sejahtera ya Pak? Tadi Pak Yan sampaikan. Oke, baik Bapak-Bapak, tidak terasa hampir 1 jam kita berbincang terkait dengan program ini. Kita sama-sama berharap apa yang telah dibincangkan ini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan khususnya bagi masyarakat Sulawesi Utara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari BP Tapera, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Bapak Eko Haryontoro. Terima kasih Pak Eko, juga dari OJK, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Pak Yan Iswara Rosya yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi, sukses Pak setiap dengan tugas tanggung jawab juga program-program sukses juga untuk TVRI. Baik. Dan saudara, terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan Dialog Forum Publik. Kami akan kembali pada edisi selanjutnya dengan topik yang menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.